Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Syahan Auzan di News Siang. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo baru-baru ini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK mengatakan penangkapan Edi Prabowo ini terkait dengan dugaan adanya kasus korupsi ekspor benur atau benih Sedang lobster. dilakukan pemeriksaan ya oleh penyelidik KPK, jadi masih dalam proses penyelidikan dan tentu nanti KPK mempunyai waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang adalah 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap apakah kemudian naik ke proses itu tentang materi apa yang kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Saat ini belum bisa kami sampaikan lebih jauh karena ini masih berproses begitu. Menteri KKP ditangkap oleh KPK pada dini hari malam tadi sekitar pukul 1:23 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Beberapa orang dari KKP juga ikut ditangkap, bahkan keluarga dari Edi Prabowo dikabarkan ikut KPK diamankan. ada kegiatan penyelidikan ya dan kemudian mengamankan sejumlah pihak tadi malam dini hari di wilayah Jakarta. Informasi yang kami terima memang lebih dari ada 10 orang ya yang ikut kemudian diamankan, tetapi nanti pastinya tentang jumlahnya dan siapa pihak yang telah diamankan tersebut termasuk nanti konstruksi perkara secara lengkapnya tentu nanti kami informasikan perkembangannya kepada masyarakat ya. Sebelumnya ekspor benur atau benih lobster ini sempat menjadi polemik. Pasalnya di era Menteri KKP tahun 2014 sampai 2019, Susi Pujiastuti melarang dengan tegas bahwa ekspor benur ini hanya akan menguntungkan negara tetangga yang menjadi pembudidaya lobster dewasa. Dalam beberapa kesempatan, Edi Prabowo menampik bahwa dirinya ikut bermain dalam penunjukan perusahaan-perusahaan yang mendapat jatah ekspor benih lobster. Saya pikir kan begini, jangan hanya karena ada 1-2 orang yang ada korelasi sama Gerindra, terus dianggap bahwa saya... Politisi Partai Gerindra ini berjanji pihaknya akan melarang ekspor benih lobster ketika pengusaha budidaya di dalam negeri sudah bisa menyerap benih lobster tangkapan nelayan. Edi juga mengatakan ekspor ini memiliki manfaat bagi nelayan dan pendapatan negara dari sisi pajak. Soal adanya permainan pemilihan eksportir yang mendapat jatah ekspor benih lobster, Edi Prabowo membantah dirinya telah menunjuk siapa saja yang mendapat alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Ia menegaskan bahwa seluruh pemberian izin ekspor yang dikeluarkan oleh KKP itu sesuai dengan prosedur. Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapat izin ekspor, sudah dianggap memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. KKP juga mengeluarkan Peraturan Menteri 12 tahun 2020 dengan alasan keluh kesah ribuan nelayan penangkap lobster yang kehilangan mata pencariannya sejak terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 yang dikeluarkan Menteri Susi pada saat itu. Ia juga mengungkapkan di balik pelarangan penangkapan lobster karena terbitnya Permen KP 56 tahun 2016, ironinya penyeludupan tetap berjalan yang mengakibatkan nilai ekonomi nelayan hancur dan juga kerugian bagi negara. Utamanya sebenarnya muncul dari pengaduan masyarakat di periode saya jadi Ketua Komisi 4. Sebelum ini kan saya Ketua Komisi 4 satu periode di PRRI. Berdasarkan data dari PPATK, kerugian negara akibat penyeludupan benih lobster mencapai 900 miliar rupiah. Di KPK, penyelidikan kasus penangkapan Menteri KKP yang ditangkap oleh KPK masih terus bergulir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di news berikutnya.